Wow, 300 jutaan. Nah, ini luar biasa ya. Video ini tuh kiriman dari salah satu teman atau anggota dari grup Wanitangi. Rekaman panggilan antara Mas Erik dengan beliau yang gagal bayar kurang lebih ya, 300 jutaan lah. Ini luar biasa. Gimana isi percakapannya? Ya, simak hanya di Wanitangi Official. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Erik. Siap, siap Bang. Kayaknya nggak usah panggil Pak deh. Saya lebih, kayaknya mungkin lebih anak kecil saya masih. Oh ya, ojo lah, ojo. Kan sampai mesti lebih tua dari saya. Ya, Si aku lali, cuman total hampir pokoknya total 370-an lah. 370 Mm, juta. juta. Weh, Ya, gila karena lu. hampir 2 tahun dan saya tertib lah kan. Ya tertib tutup tertib terbuka satu buat perpanjang segala macam lah. Astaga, Jadi berarti ngerawat 2 tahun itu Om. iya, terus apa jenenge aku Ya. sampai akhirnya kepentok lah sekarang ini. Hmm. Kepentok udah kayak soalnya. Setelahnya kalau bahasa aku sendiri aku menciptakan istilah sudah nggak ada amunisi lagi sudah. Buat entah Hmm. itu buat perpanjang, entah itu buat dibayar Apalagi terus lunas ambil gitu ya, lagi. ibaratnya ya. Ya apa ambil apa ditutup terus ambil lagi gitu kan. Hmm. Nah kayak gitu makanya aku limitku gede lah. Ya gede banget Nah, itu orang kayaknya tadi sampean nge-share ke saya itu paling cuma ah, paling banyak kayaknya belasan aplikasi kayaknya malah nggak nyampe deh. iya cuman saya bantu saku, Watas, Finplus Wah sama itu paling cepet itu. paling cepet apa? Paling cepet naiknya limitnya gila. Ya betul. Nah saya terperangkap di situ lah. Sampai Terus berapa Om? Paling gede Om? enggak saya cuma sampai 20 paling gede. Paling gede 20 satu Eh, aplikasi. bukan. Enggak 20 ya, 60 berarti. Dia kan 60. satu Oke. aplikasi bisa 3 kan? Bisa Iya, 3 pinjaman ya. iya ya pokoknya. Jadi 20. Tuh, 60 berarti. Nah, Iya nggak apa-apa. saya, aku mau cerita dulu ya. Oke Sebentar lanjut sedikit Om, aja lah. lanjut. Jadi apa namanya? Saya sampai tadi akhirnya ya udahlah, ini kita nggak bisa. Hmm. Ya pokoknya saya salah lah udah gitu aja kan. Oke. Seperti yang Om Erik bilang di YouTube ada pokoknya harusnya dari yang masih kecil tuh saya harusnya berhenti. Oke bener. Ya kan, Terus. limit-limit kecil tuh saya berhenti dan keluar. Nah, terus saya keterusan. Hmm. Ya terus tenang aja, saya juga baru jujur sama istri ya baru ini. Oh, akhirnya Sebelumnya udah saya nggak tahu. jujur. Sudah, aku harus ngomong. Ya ujian lah, tak bilang ujian. Nih. Terus habis itu karena saya kepentok, saya sebelum ketemu YouTube-nya Om Erik ini, Mm-mm. saya ada nanya, tapi saya nggak sampai keluar uang sih. Saya nanya saya lihat Instagram tuh ke kakek fintech kalau nggak salah Apa? namanya. Kakek fintech, Kakek. kakek fintech, langit Oke. company dia, bahasanya langit company lah, Oke. ya kan. Hmm. Saya tempat teleponan begini, tapi saya memang belum keluar uang waktu itu. Oke, benar. Terus? Terus saya udah kasih tahu ya tadi berapa, terus dari situ saya diinformasikan, ya Hmm. udah bahasanya dia tuh jadi dikumpulkan jadi Hmm. yang DC-nya ke rumah Hmm. sama yang saya nggak tahu yang ada kayak bantu saku itu tuh legal nggak sih? Legal. Legal juga. Cuma intinya tuh sekarang pembedanya itu cuma legal ada DC atau enggak gitu aja. Kalau kalau Ya, kalau dulu kan ada ya semi-semian, kalau sekarang sebenarnya enggak ya. ada gitu. Jadi ada yang DC lapangan ya kayak Hmm. misalnya aku laku, Kredivo, Oke. Kredit Pintar ya, Oke. dia bilang gitu. Terus ada yang ada DC-nya tapi hanya ke kontak darurat Oke. sama kontak darurat sama Kerja. kantor. Oke.
Nah, itu termasuk bantu saku di situ katanya, bantu saku terus Watas di situ. Nah, yang bahaya itu yang sebar data itu katanya di yang pakai link. Yang apa? Pakai link. Jadi bukan download. Bukan Oh, download di App bukan Store atau Play ya Store. ilegalan lah biasanya. Yang biasanya lebih identik 7 atau 10 hari biasanya kan. Betul. Saya ada satu itu mau saya beresin tuh apa Amerika. Saya mau tak beresin. Nah, sekarang itu ya terus karena saya konsultasi sama dia terus sama si orang ini tuh dibilang ya udah yang harus diberesin yang legal ada DC-nya aja, jangan sampai didatengin lah ke rumah ya kan. Oke. Jadi sama dia ya saya dikasih tahu yang bantu saku, yang Watas, yang apa-apa tuh udah biarin aja, nggak usah dibayar. Bahasanya mereka itu galbay mandiri apa kalau nggak salah. Ya, terus Ya, terus ya udah Pak, terus terang cara itu saya ikutin sekarang. Sekarang saya ada di hari kedua saya telat bayar. Dan itu Masya Allah Pak, masif sekali itu spamnya itu. Ya. Dan celakanya saya, ya bukan celakanya ya memang saya salah ya. Oke. Saya nomor kontak itu saya lupa, ada yang saya lupa, saya masukin beneran, tapi ada yang saya karang kontaknya. Jadi nomor kontak itu tak tulis sendiri, gitu. Itu, nah. Per kemarin itu sudah ada yang WA saya itu pakai profil picture saya sama gambar saya udah maling gitu-gitulah. Ya, oke, paham. Nah, kayak gitu. Terus di kantor saya udah kondisikan di kantor. Oke. Jadi kemarin saya kondisikan sama CS, sama security. Benar. Tapi pun ya saya keluar duit lah ya kan buat mereka rokok atau makan. Oh iya benar, paham saya. Saya disampaikan kalau misalnya ada yang telepon sudah ada di sini gitu aja, atau tidak ada nama itu di sini ya. Oke, betul. Gitu. Betul. Nah, terus terang saya tuh ya kalau di bahasanya Amerika itu kan yang baru-baru pertama telat-telat itu kan masih ya panik lah, ya apalah, terus terang aja gitu. Itu tuh saya tuh lagi ada di fase itu, walaupun saya ya udah deh gitu loh. Saya masih meyakini ya si orang pertama yang sebelum saya ketemu sama Pak itu dia bilang udahlah semua itu hanya ancaman. Oh iya benar, terus semua itu hanya ancaman. Bapak mau datengin polisi, ini aja sudah mulai ada surat-surat kayak surat tugas gitu loh Pak. Iya. Ada pernah dibahas di YouTube-nya Amerika. Iya. Jadi kayak surat tugas bahwa akan ke rumah ya kan, baru ada petugas dari mereka nomor pekerjaannya, nomor ID card-nya berapa yang mengaku sebagai kolektor di lapangan ya kan. Terus bahkan ada yang ngirim video, entah video siapa, kesannya lagi mau berangkat. Nah, video sejuta umat itu dikirim kemana aja itu kok. Nggak ganti-ganti lagi videonya dari zaman dulu banget sampai sekarang. Nah gitu Pak. Nah sekarang gini, satu itu saya harus bagaimana dengan spam yang masuk. Saya sih sekarang karena saya pakai iPhone, jadi ya mungkin Android juga bisa ya. Jadi telepon masuk yang saya nggak ada namanya itu bisa saya bukan auto blokir, kayak unknown caller tuh bisa kayak, jadi mereka cuma miss call doang gitu masuk tempat saya. Miss call beberapa detik mati kan? Iya, beberapa detik mati. Ya sebenarnya kurang lebih kayak yang lain-lain pun istilah auto blokir dia bukan nggak masuk ya, kayak contoh aplikasi Truecaller kan kalau jadinya. Iya, aplikasi Truecaller di Android gitu juga. Berapa detik doang, bukan total nggak masuk, bukan. Lah terus habis itu kalau WA saya sisipkan. Oke. Saya sisipkan dan tidak saya buka. Itu kalau saya buka itu mental saya langsung wah. Iya. Gitu loh. Nah terus nanti saya tanya, saya kan itu dulu deh. Jadi gimana ya? Saya nomor satu tuh gitu gimana saya? Maksudnya ancaman semua yang foto saya, terus ada yang ngirim screenshot Excel. Oh iya, oke. Jadi dia kirim seolah-olah phonebook saya itu sudah terenkripsi lah istilahnya. Oke. Itu. Nah, setahu saya dijelasin sama yang pertama sebelum Amerika itu katanya yang bisa masuk sampai ke phonebook itu katanya yang ilegal doang ya. Pakai link itu. Iya. Sing iso sampai masuk lah gitu. Kalau saya cek lihat saya nonton YouTube-nya
Om Erik masalah ngehack HP, Ya. sing email segala macam bisa Ya. masuk ke galeri itu. Hmm. Tadi saya dapat. Hmm. Tadi saya dapat. Jadi Hmm. dia bilang saya akan meretas HP iPhone 14 ini ya. Saya akan akses semua apa-apalah. Nah, dan saya tuh dapat notifikasi Om. Dari iPhone dapat notifikasi. Ada nomor-nomor gitu, tapi saya abaikan, saya ignore. Oke. Udah, wis. Cuma saya karena saya lihat fotonya videonya Om Erik itu sih, nggak mungkin ya. Karena nggak terbukti kan kalau Om Erik bilang di YouTube itu kan nggak terbukti lah, nggak ada yang sampai masuk gitu. Maksudnya, saya juga ada keyakinan gini. Masa sih pinjol itu secanggih BIN misalnya gitu. Kayak BIN. Saya sih ada itu yang membesarkan hati saya. Masa sih benar. secanggih kayak apa, kita kan punya BIN ya. Badan Intelijen Negara sih nyadap sih apa gitu kan. Dan itu emang dia aja yang punya kuasa itu gitu harusnya. Iya, nggak mungkin kalau masa lembaga-lembaga malah kayak pinjol tuh bisa punya kayak akses seperti itu kan gitu. Nah, itu dulu sih nomor satu lah. Saya mungkin ada 3 lah. Yang saya tuh lagi, mental saya tuh lagi harus ya pelan-pelan sih saya sudah mulai, cuek. Oke. No. Berarti satu dulu itu ya. Iya. Jadi gini sih. Pertama sebenarnya saya barusan dari cerita sampean itu Om. Maksudnya udah banyak langkah-langkah tergolongnya gini. Walaupun sampean bilang tadi fase-fase panik apa gitu-gitu. Tapi tergolongnya sampean termasuk udah udah punya bekal lah, dalam arti udah mengerti aslinya gitu loh. Udah mengerti, terus beberapa langkah yang bahkan saya belum ngarahin gitu. Itu sampean udah masuk ke langkah itu, salah satunya kejujuran ke keluarga, ke istri lah yang terpenting. Itu udah dilakuin. Terus kedua, mengkondisikan tempat kerja itu juga, itu kan biasa yang saya sering ngobrolkan di YouTube pun seperti itu kan, langkah-langkah gitu. Betul. Itu udah sampean lakuin juga. Jadi artinya sebenarnya lebih ke gini Om. Orang-orang di luar sana itu biasanya itu justru pada yang paling pusing itu mikirin resiko keluar, dalam arti mengondisikan tempat kerja dan betul, segala macamnya itu gitu. Sih yang saya, nah, tapi kalau sampean sebenarnya kan udah sampean gitu loh. Nah, iya, cuman yang saya khawatirkan tuh sebuah data yang ke kontak itu apakah memang itu hanya yang ilegal yang pakai hanya ilegal. Kalau itu saya pastikan iya. Gini loh. Pelan-pelan ya, sambil gini. Kalau masalah pertama itu kan yang saya sering bahas pun gitu kan, itu yang dipahami resiko-resikonya apa aja sih dari dua jenis pinjol gitu ya. 2 jenis yang dimaksud, satu legal, satu ilegal kan gitu. Mungkin kalau kita tarik ke belakang lagi, ada yang masih belum tahu ciri-ciri legal sama ilegal itu seperti apa kan gitu dulu deh. Nah, ciri-ciri ilegal itu bisa dilihat dari tenor aja udah kelihatan gitu loh. Kalau tenornya di bawah 14 gitu, seringnya sih 10 atau 7 gitu. Itu ilegal gitu loh. 7 hari atau 10 hari biasanya ilegal tuh segitu. Nah, kalau yang 14 itu legal masih bisa dihitung masih bisa. Soalnya ada legal yang per 14 hari sekali gitu bayarnya, bercicil gitu. Nah, itu di situ pun pembedanya gitu juga Om. Kalau ilegal kemungkinan besarnya itu hanya 1 kali bayar. Ada sih ilegal yang 1-2 kali bayar ada. Cuma lebih banyaknya 1 kali bayar dan itu waktunya 7 atau 10 hari aja gitu. Nah, kalau yang legal itu kan, kalaupun ada yang 14 hari, rata-rata legal itu sebulan rata-rata. Nah, kalau yang 14 hari itu ya anggap saya sebutnya sih legal-legal yang brengsek aja gitu loh. Tapi rata-rata sebenarnya bulanan gitu. Nah, itu dari situ udah kelihatan cirinya gitu. Nggak sampai ke sebuah data ya, sebuah data ke enggak. Nah, gini saya jelasin lagi. Kalau yang ilegal, pertama kan itu pisahin tuh yang mana yang ilegal, mana yang bukan dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan kan gitu ya. Nah, ketika udah itu, kalau yang ilegal itu resikonya emang hanya satu, sebar data gitu. Kenapa? Dari awal peminjaman pun itu sebenarnya kalau sampai teliti waktu itu teliti Om, dari awal pun nggak di iPhone nggak di Android itu sama, pasti dia ada permintaan akses kontak gitu loh aslinya. Cuma kadang orang-orang kan buru-buru, jadi nggak
nggak sadar kalau ada, padahal kata-katanya jelas banget kok, apakah mengizinkan akses kontak Anda, iya atau tidak, kan gitu ya. Nah, di situ semua orang pilih iya kan. Kalau tidak nggak mungkin terus ya. Nggak mungkin bisa lanjut. Jadi seolah-olah kan ada pilihan betul, tapi kita dipaksa milih iya kan gitu ya. Nah, itu kalau yang ilegal. Kalau yang legal dari awal nggak bakal ada itu gitu. Adanya cuma kamera, lokasi, gitu-gitu aja. Lokasinya betul. Mikrofon kan gitu. Karena emang peraturan OJK gitu, kalau legal kamera, lokasi, mikrofon. Karena emang yang dibutuhin akses kamera kan buat foto kita kan gitu ya, segala macamnya. Nah kalau ilegal itu macam-macam tuh. Yang ini pokoknya banyak banget tuh permintaan aksesnya. Cuma yang saya sorot kontaknya aja lah yang paling terbukti emang selalu sebar data kan dengan adanya akses kontak gitu ya. Makanya tadi kan sampean cerita waktu ngobrol sama yang tadi sampean bilang tuh yang di IG itu kan dia bilang yang bisanya cuma yang ilegal karena yang bisa akses emang dari awal cuma itu kan gitu. Nah ya betul, emang jawaban dari saya pun seperti itu, yang bisa sebar data hanya yang ilegalnya saja gitu. Nah kalau masalah peneroran sebenarnya gini, masalah peneroran spam tadi sampean bilang kalau yang menurut saya kalau peneroran kurang lebih sama dalam arti gini, yang ilegal ngancemnya umpama dengan foto kita di edit segala macam gitu. Kalau yang legal pun ada aja yang begitu-gitu. Cuma ada pembedanya sebenarnya kalau sampean fokus. Kalau yang ilegal dia akan terang-terangan nyebutin aplikasinya dia apa, gini. Tapi kalau yang legal, karena legal kan nggak boleh seharusnya begitu ya, nagih-nagih dengan cara kasar, mengancam segala macam. Pasti yang legal nggak nyebutin nama gitu loh. Ya cuma gambar gitu doang. Iya, umpama saya bisa akses HP Anda bla 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 bla. Pasti di situ dia kalau kita baca itu nggak ada dia nyebutin kita dari aplikasi ini gitu. Itu kalau legal. Karena kalau umpama legal kelihatan logikanya tuh gini. Kalau legal kan memang ada aturan khusus dari OJK yang nggak boleh begini begitu ya. Nah, kalau mereka kalau dia melanggar kena gitu. Kalau mereka menyebutkan nama aplikasinya dan sampean screenshot laporkan ke pihak terkait ya, OJK atau AFPI, itu kan otomatis dia kena teguran. Dan itu nggak main-main, nggak sedikit loh dendanya. Makanya si pinjolnya gitu. Tapi itu direspon nggak sih laporan itu sama OJK ditindaklanjuti nggak sih? Nah, kalau itu ya ginilah. Saya nggak mau ngomong jeleknya OJK ya. Mungkin laporan yang masuk 500 laporan yang ditangkepin mungkin 10 gitu paling. Jadi tetap ada yang ditangkepi, cuma banyak yang enggak sih gitu loh. Oh iya. Biasa lah ya. Biasa lah. Paham lah kita di mana hidupnya kan gitu. Nah, terus apalagi masalah spam begitu ya, itu tadi benar sampean tadi yang kayak WA diarsipkan gitu. Karena semua orang rata-rata kalau emang baru-baru kena pinjol pasti saya sendiri pun dulu gitu Om. Ngelihat WA-nya aja kalau kita ngebaca kan secara tidak langsung gini. Kita ngebaca sebuah ancaman otomatis secara nggak langsung keserap ke otak dong Om gitu loh. Nah, begitu keserap ke otak kan otomatis yang diincar mental kita yang kena ujung-ujungnya kan gitu. Maka dari itu kan saya sering edukasinya jangan dibaca kan gitu. Berarti langkah saya yang caller silent itu berarti udah nggak apa-apa ya berarti ya. Udah nggak apa-apa. Nah, sebenarnya tuh gini, balik lagi kayak ya nggak usah bicara penyesalan lah, sampai udah gede banget gitu. Kenapa nggak dari dulu segala macamnya lah gitu ya. Aslinya tuh kenapa saya sering mengedukasinya bilang kalau boleh milih harusnya dari kecil aja, nggak belum sampai habis-habisan segala macam gitu. Karena apa? Gede kecilnya nominal itu resikonya tetap gitu-gitu aja gitu. Sama gitu. Jadi artinya yang disayangkan kan kalau orang udah gede kan banyak sekali kan yang sampai jual ini, jual itu kan gitu. Yeah. Maksudnya artinya kan hanya untuk menutupi sebuah ketakutan dan endingnya nanti ketakutan itu juga kita lakuin juga endingnya nanti gitu loh. Iya. Jadi sayang kalau udah terlanjur gede, tapi ya balik lagi. Yang udah terlanjur ya udah mau ngapain gue nggak bakal bisa balik kan gitu Om. Nah, saya malah lebih kesorot dengan kata-kata gini. Sampean tadi bilang kan yang nggak mau kasarnya ngomong masalah sebar data ya.
Masalah itu sebar. khawatir itu sih. Ya, gini, saya kasih ini mungkin nanti bisa jadi bahan pertimbangan sampean ya setelah ini gitu ya. Jadi saya paham banget siapapun orangnya kalau disebar data itu lebih ke faktor malu. Faktor malu itu kan banyak belakangnya ya, entah itu karena kita, umpama sampean orang penting di kerjaannya atau mungkin keluarga terpandang atau apapun itu, artinya ada beberapa alasan tertentu yang setiap orang beda-beda gitu ya. Nah, tapi sejatinya tuh gini Om, kalau umpama yang saya takutin itu seperti kasus-kasus yang udah gitu loh. Kemarin itu ada baru kemarin kok, belum lama ini. Kasihan banget itu ibu-ibu cuma kena pinjol ilegal satu karena dia nggak sengaja, bukan nggak sengaja sih, lebih nggak tahu menurut saya. Kalau nggak sengaja kayaknya nggak mungkin dipencet kan gitu. Nah, dia punya pinjol satu, begitu dia diancam, dia begitu cair dia kaget, duh kok bayarnya saya harus segini padahal cairnya cuma segini. Simpel cerita, 1 minggu kemudian jatuh tempo, dia diancam-ancam, dia cari hutangan ke keluarganya, dibayar, clear dong gitu ya, udah beres nih, karena dia cuma satu benar-benar satu Om. Nah setelah dibayar itu 2 atau 3 hari kemudian ada WA baru, intinya ada penagihan baru gitu ya, dengan nama aplikasi yang lain gitu, dengan nama aplikasi yang lain, cuma data-data yang ditunjukkan oleh DC untuk menjadi ancaman, intinya data ini saya sebarkan kalau nggak dibayar jam segini. Nah, dia sendiri kan bingung kan, karena yang satu udah merasa lunas kan gitu. Susah ya. Nah, ini saya nggak pernah download, dia barulah sharing ke saya itu, ditunjukin ke saya nggak pernah download ini Mas, saya ini. Langsung saya udah tahu kok, ya udah Ibu cerita aja dulu itu. Akhirnya simpel ceritanya tuh gini. Akhirnya dia sadar banget bahwasannya itu data waktu yang dimasukin ke pinjol yang udah dibayar itu gitu loh. Foto-foto kayak foto selfie-nya gitu-gitu, dia karena cuma satu kan masih inget otomatis Om kemarin pakai baju apa segala macam. Nah, akhirnya saya ngomong gini, nah itulah saya jawab gini, Bu, yang sering saya bahas di YouTube, jeleknya kita kalau udah terlanjur masuk pinjol ilegal itu kita serba salah. Serba salahnya gimana Mas? Sekarang Ibu ngerasain sendiri kan, Ibu bayar, setelah itu Ibu diperas dengan ngaku aplikasi lain, padahal Ibu nggak merasa pinjem di situ. Ya bener, emang mereka itu cuma ngada-ngada aja. Saya ibaratkan gini, saya jadi DC pinjolnya lah. DC pinjol yang Ibu kemarin pinjem beneran nih, yang Ibu udah bayar lunas, saya gituin. Nah, kan saya punya data Ibu nih, Ibu bayar, clear dong. Ibu berharap semua data dihapus, tapi kan saya punya data Ibu. Nah, saya besoknya tinggal nagih aja, iya. Saya besoknya nagih tinggal ngomong aja dari aplikasi yang lain. Nah, karena Ibu gampang panik kayak kemarin yang pertama Ibu diancam sebar data, Ibu terus bayar. Ya saya pakai senjata itu lagi. Saya ancam lagi sebar data. Terus biar Ibu bayar. Tujuan saya kalau saya sebagai DC, tujuannya biar meres Ibu. Nah, ntar kalau Ibu bayar lagi, itu besoknya akan ada penagihan lagi pakai yang lain, karena merasa apa? Ini orang kok gampang banget nih diperas gitu. Saya gituin. Akhirnya terus solusinya gimana Mas? Akhirnya dia saya ngomong kan, dia ngomong solusinya gimana Mas? Iya, bagi saya kalau udah terlanjur masuk pinjol ilegal ya kita harus ikhlas kalau udah disebar data gitu, mau nggak mau gitu. Karena kalau diturutin terus akan kejadian seperti itu terus, saya gituin kan. Langsung 2 atau 3 hari kemudian dia sharing lagi Om. Sharing lagi. Kalau yang pertama kan cuma ngancam sebar data itu. Nah, yang 3 hari kemudian dilakuin beneran, disebar data beneran gitu. Makin panik dong dia gitu kan. Makin panik ya udah. Beneran di ini ya, sama pinjol ilegalnya betul-betul di. Bener, jadi artinya tuh balik lagi gini. Yang poin dari saya cerita ini adalah data kita kalau udah terlanjur masuk pinjol ilegal itu serba salah Om. Jadi balik lagi data kita nggak akan pernah terhapus gitu ya. Nah, tergantung ketemu DC yang bagus nggak nih gitu loh. Dalam arti bagus, kalau kita bayar ya udah DC-nya lepas karena merasa kerjaan gue udah beres, udah dibayar, ya udah syukur kan gitu. Itu kalau DC yang bagus. Tapi masalahnya adalah mungkin kalau hitung-hitungan secara persentase, orang-orang yang kerja di DC pinjol ilegal mungkin 98% brengsek. 2%-nya aja yang bagus gitu loh. Karena apa? Dia di lingkupnya udah semuanya begitu rata-rata kan gitu.